Di video kali ini, mari kita bahas lagi soal Amerika Serikat yang makin kesini kebijakan-kebijakan politiknya makin kontroversial. Makanya, banyak orang yang memprediksi bahwa Amerika itu akan hancur dalam waktu singkat. Mari kita bahas 8 alasan kenapa Amerika itu sebetulnya sedang diambang kehancuran. Yang pertama adalah ambisi teritorial yang aneh seperti kasus Greenland. Ini adalah salah satu hal yang bikin dunia geleng-geleng kepala karena Donald Trump mau menguasai Greenland. Teman-teman mungkin ingat bagaimana rencana untuk membeli wilayah ini dari Denmark memicu perseteruan diplomatik dengan sesama anggota NATO. Fokus pemerintah yang malah sibuk memikirkan ekspansi wilayah itu dianggap tidak relevan dengan kebutuhan mendasar warga yang lagi susah. Kebijakan internasional yang aneh ini malah membuat hubungan Amerika dengan sekutu terdekatnya di Eropa jadi tegang. Ketika pemerintah lebih sibuk berdebat soal kedaulatan wilayah negara lain, urusan internal seperti kemiskinan jadi terpinggirkan. Teman-teman bayangin aja, energi diplomatik yang harusnya dipakai untuk kerjasama ekonomi malah habis untuk mengurusi ambisi yang tidak masuk akal untuk rakyat kecil. Dampaknya ke warga Amerika jelas terasa, karena prioritas nasional jadi bergeser ke arah yang salah. Bukannya fokus membangun perumahan murah di Los Angeles atau di New York, pemerintah mereka malah terlihat seperti sedang bermain simulasi bisnis real estate di level global. Hal ini membuat warga Amerika merasa kalau pemimpin mereka lebih peduli dengan warisan politik yang bombastis ketimbang isi piring mereka. Yang kedua adalah intervensi dan tekanan keras terhadap Venezuela. Kalau kalian belum tahu, Donald Trump itu menculik presiden Venezuela. Serius, jadi dia ngirim tentaranya untuk ke Venezuela, kemudian menculik presiden Venezuela beserta istrinya. Nah, kebijakan internasional Amerika seperti ini itu sangat kontroversial dan berdampak besar. Kita bisa melihat bagaimana upaya Amerika untuk melakukan tekanan politik dan ekonomi, bahkan ancaman kekuatan, demi menggulingkan pemerintahan di sana tanpa landasan hukum yang valid. Ini memicu ketidakstabilan global. Sanksi ekonomi yang sangat keras memang tujuannya untuk menekan lawan politik. Tapi sebetulnya, walaupun itu sangat berpengaruh pada warga Venezuela, warga domestik di Amerika juga ikut terpengaruh. Kenapa? Karena intervensi seperti ini butuh biaya logistik dan operasional intelijen yang tidak sedikit. Selain itu, ketegangan di Amerika Latin membuat harga komoditas tertentu menjadi fluktuatif. Bukannya fokus memperbaiki hubungan dagang yang saling menguntungkan untuk rakyat bawah, pemerintah malah terjebak dalam permainan mengganti rezim yang hasilnya sering tidak jelas dan malah membuat citra Amerika semakin buruk di mata dunia. Kalian juga harus tahu bahwa sanksi-sanksi ini seringkali malah membuat harga energi jadi tidak stabil, yang ujung-ujungnya membuat biaya hidup warga Amerika sendiri naik. Saat pemerintahnya sibuk menghajar ekonomi Venezuela, warga Amerika sendiri harus menghadapi kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Ini adalah contoh nyata di mana ambisi menjadi polisi dunia malah membuat rakyat sendiri kena getahnya. Kemudian yang ketiga adalah ketegangan dengan NATO dan juga krisis kepercayaan global. Kebijakan yang sering menyerang atau meragukan komitmen terhadap NATO membuat Amerika kehilangan posisi tawar yang stabil dalam ekonomi global. Teman-teman mungkin sering mendengar bagaimana pemimpin Amerika menuntut negara-negara Eropa membayar lebih banyak, yang sebenarnya masuk akal sih, tapi cara komunikasinya itu kasar banget dan membuat hubungan diplomasi menjadi retak. Padahal stabilitas ekonomi Amerika itu sangat bergantung pada kerjasama erat dengan sekutu-sekutu ini. Kalau hubungan dengan NATO dan Eropa rusak, jalur-jalur perdagangan dan kerjasama ekonomi menjadi jauh lebih rumit dan mahal. Teman-teman bisa melihat kalau ketidakpastian ini membuat investor jadi ragu-ragu, yang akhirnya berdampak pada ketersediaan lapangan kerja yang stabil di Amerika. Kebijakan internasional yang terlalu konfrontatif ini membuat Amerika seperti serigala yang kesepian, tapi bebannya makin berat untuk dipikul sendiri. Pada akhirnya ya yang rugi warga negaranya juga, karena biaya untuk menjaga keamanan global menjadi semakin mahal tanpa dukungan penuh dari sekutu. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk subsidi kesehatan atau pendidikan malah habis untuk menambal celah-celah keamanan yang muncul gara-gara retaknya hubungan dengan NATO. Teman-teman pasti setujulah bahwa bekerja sama itu secara umum lebih murah daripada menanggung semuanya sendirian. Alasan yang keempat adalah jurang ketimpangan ekonomi akibat pemotongan pajak korporasi. Masuk ke ranah domestik, kebijakan
Tentang pemotongan pajak besar-besaran untuk perusahaan raksasa dan juga orang kaya adalah masalah serius. Bayangin aja, katanya sih buat memacu ekonomi. Padahal kenyataannya, kekayaan itu hanya numpuk di atas. Warga kelas pekerja tetap saja harus bayar pajak yang terasa berat, sementara fasilitas publik semakin bobrok karena pendapatan negara berkurang. Kebijakan ini membuat pemerintah Amerika menjadi kekurangan dana untuk program-program kesejahteraan rakyat. Kalian bisa melihat banyak sekolah negeri yang kekurangan fasilitas atau jembatan yang mulai berkarat karena tidak ada dana perawatan. Tapi di saat yang sama, para CEO perusahaan besar malah makin kaya raya berkat insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Ketimpangan ini membuat mobilitas sosial di Amerika menjadi mandek, teman-teman. Orang miskin semakin susah untuk naik kelas karena semua keuntungan ekonomi berputar di kalangan atas yang itu-itu saja. Tanpa adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada distribusi kekayaan, kesejahteraan untuk semua warga hanya menjadi slogan kampanye yang tidak pernah menjadi kenyataan. Kemudian alasan yang kelima adalah sistem kesehatan yang dijadikan bisnis dan bukan layanan. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling membuat warga Amerika menderita, yaitu sistem kesehatan yang sangat komersial. Kebijakan domestik yang cenderung membiarkan asuransi swasta dan juga perusahaan farmasi memegang kendali membuat harga obat dan perawatan jadi tidak masuk akal. Bayangin aja, untuk membeli insulin, banyak warga yang harus berhutang. Padahal obat itu bisa menyambung nyawa untuk penderita diabetes. Pemerintah seringkali gagal memberikan perlindungan yang kuat untuk warga dari keserakahan industri kesehatan. Upaya untuk mencabut program kesehatan yang sudah ada tanpa pengganti yang lebih baik membuat warga semakin cemas. Kalian bisa melihat banyak orang yang takut panggil ambulans karena tarifnya udah bisa beli motor baru di Indonesia gitu, jadi mahal banget. Ini benar-benar menjadi penghambat kesejahteraan karena rakyat tidak bisa produktif kalau dihantui ketakutan soal biaya kesehatan. Teman-teman mungkin masih berasa bersyukur kalau di Indonesia masih ada sistem yang terjangkau, tapi kalau di Amerika, sakit adalah jalan menuju kebangkrutan. Tanpa reformasi total, masalah ini bakal terus menjadi sesuatu yang akan menghancurkan ekonomi keluarga di sana. Alasan yang keenam adalah perang tarif yang berbalik menjadi beban rakyat. Kebijakan America First yang diwujudkan lewat perang dagang, terutama dengan Cina, ternyata punya dampak buruk bagi daya beli warga. Teman-teman harus tahu bahwa tarif impor yang tinggi itu sebetulnya dibayar oleh importir Amerika yang kemudian biasanya dibebankan ke harga jual barang. Akibatnya, harga elektronik, pakaian, sampai bahan bangunan di Amerika melonjak drastis. Bukannya melindungi industri dalam negeri, kebijakan ini malah membuat banyak petani dan pengusaha kecil di Amerika kehilangan pasar ekspor mereka karena aksi balas dendam dari negara lawan. Teman-teman bisa bayangkan frustasinya petani yang produknya nggak laku karena hambatan dagang ini. Ekonomi juga jadi melambat, dan lapangan pekerjaan yang dijanjikan balik lagi nggak muncul-muncul juga. Jadi, meskipun narasi politiknya terdengar nasionalis dan gagah, tapi kenyataannya kantong warga Amerika semakin kering. Inflasi yang dipicu oleh kebijakan luar negeri yang agresif ini membuat warga Amerika semakin sulit menabung. Kita bisa melihat bahwa akhirnya yang menang adalah ego politik, tapi yang kalah adalah kesejahteraan rakyat kecil. Alasan yang ketujuh adalah krisis utang pendidikan yang belum ada solusinya. Di Amerika, kuliah itu bukan cuma soal belajar, tapi bisa jadi berhutang selama puluhan tahun kalau orang tuanya nggak sanggup bayar. Kebijakan domestik yang membiarkan biaya pendidikan tinggi melambung tanpa adanya subsidi yang memadai membuat generasi muda terjebak dalam jebakan hutang. Teman-teman bayangin aja, baru lulus kuliah aja mereka sudah punya utang miliaran rupiah. Kondisi ini membuat anak muda Amerika susah untuk mencapai kemapanan ekonomi seperti beli rumah atau menikah karena uang gaji mereka setiap bulan biasanya habis untuk membayar bunga utang pendidikan ke pemerintah atau ke bank. Teman-teman pasti setuju bahwa ini adalah penghambat besar untuk kesejahteraan karena masa produktif mereka habis untuk menyicil utang pendidikan. Pemerintah seringkali memberikan janji manis soal penghapusan utang, tapi realisasinya seringkali terbentur kepentingan politik. Akibatnya, jutaan warga Amerika terjebak dalam siklus finansial yang tidak sehat. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk mensejahterakan warga, tapi di sana malah menjadi beban yang membuat orang takut untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan tinggi. Alasan yang kedelapan adalah infrastruktur yang terabaikan demi anggaran militer. Amerika itu punya masalah besar dengan infrastruktur yang sudah menua, mulai dari kereta api yang sering anjlok sampai sistem air bersih yang tercemar. Tapi,
kebijakan pemerintah seringkali memprioritaskan anggaran militer yang mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahunnya. Kalau teman-teman nonton video yang terbaru tentang Amerika, jalanan di negara sekaya itu banyak yang rusak dibandingkan jalanan di kota-kota besar di Asia. Bandara-bandara di Amerika juga kondisinya banyak yang mengenaskan loh, kalah dengan sebagian bandara di Asia. Dilema ini terjadi karena ambisi untuk terus menjadi kekuatan militer nomor satu di dunia membuat dana domestik menjadi sangat terbatas. Ironis banget sih ngelihat Amerika punya pesawat tempur canggih, tapi rakyatnya di beberapa provinsi susah dapat air bersih yang layak minum. Prioritas anggaran yang tidak berimbang ini membuat kualitas hidup warga secara keseluruhan menjadi menurun. Tanpa adanya perubahan fokus dari kekuatan militer ke pembangunan fasilitas publik, Amerika akan terus mengalami penurunan kesejahteraan. Kita bisa simpulkan sendirilah, kalau negara tidak benar-benar sejahtera tapi hanya kuat di luar, jadinya ya keropos di dalam. Kesejahteraan rakyat itu harusnya dimulai dari fasilitas yang mereka pakai sehari-hari dan bukan berapa banyak rudal yang dimiliki oleh negara. Jadi itulah 8 alasan kenapa Amerika itu diambang kehancuran. Pertanyaannya sekarang, kapan hancurnya? Kalau menurut keyakinan Mimin sih, tebakan Mimin ya, tahun 2027-2028 lah, kayaknya Amerika bakal hancur banget. Kenapa? Soalnya Presiden Trump itu masih menjabat sampai 2028. Jadi selama dia masih berkuasa, ya memang bakalan banyak naik turunnya lah. Banyak keajaiban-keajaiban lah istilahnya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kira-kira Amerika akan hancur atau enggak? Kalau iya, kapan? Silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.